Oke, yuk kita bedah topik ini. Jadi, Uni Eropa itu kan salah satu pasar terbesar di dunia ya. Sebuah arena ekonomi raksasa tempat ribuan perusahaan bertarung setiap hari. Tapi, dengan pemain sebanyak itu gimana caranya kita memastikan semua orang mainnya jujur? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba bayangin deh, ini kayak sebuah liga super yang kompetitif banget. Biar permainannya seru dan adil, kita butuh aturan main yang jelas, dan yang paling penting, wasit yang tegas buat menegakkan aturan itu. Dan wasit dalam permainan ini adalah Komisi Eropa. Tugas mereka kelihatannya simpel tapi penting banget. Meniup peluit kalau ada pelanggaran dan memastikan nggak ada satu tim pun yang mendominasi permainan secara nggak adil. Mereka punya 3 alat utama di dalam buku aturannya. Alat pertama dan yang paling dasar adalah kebijakan antitrust. Intinya, ini adalah aturan-aturan anti curang buat menghentikan perusahaan-perusahaan main kotor, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi, biar lebih jelas ya, aturan ini melarang 2 hal utama. Pertama, kartel, di mana para pesaing ini kong kali kong buat nentuin harga, yang pastinya ngerugiin kita sebagai konsumen. Kedua, penyalahgunaan posisi dominan. Gini, menjadi perusahaan besar itu nggak ilegal. Tapi kalau kamu pakai kekuatanmu buat menghalangi kompetisi, nah itu pelanggaran berat. Dan di sini kelihatan banget perbedaannya. Bersaing berdasarkan keunggulan itu artinya kamu menang karena produkmu emang lebih bagus atau lebih murah. Itu fair play. Sementara perilaku menyimpang itu terjadi ketika sebuah perusahaan raksasa menggunakan kekuatannya bukan buat bersaing, tapi buat mastiin pemain lain bahkan tidak bisa masuk ke lapangan. Nah, ini contoh yang pas banget. Di kasus Google Shopping, pengadilan sampai menjatuhkan denda 2,4 miliar euro. Kenapa? Karena Google yang mesin pencarinya dominan banget, pada dasarnya menganak-anakan layanan belanja miliknya sendiri, menampilkannya di paling atas, sementara pesaingnya didorong ke bawah. Itu namanya bukan persaingan, itu penyalahgunaan kekuasaan. Oke, sekarang kita pindah ke alat wasit berikutnya, control merger. Ini tentang memeriksa dengan sangat hati-hati ketika 2 perusahaan besar mau gabung jadi satu tim super. Dan wasit ini sibuknya bukan main. Lihat saja angka-angkanya. Di tahun 2024 ada 398 keputusan merger. Sebagian besar sih disetujui dengan cepat. Tapi setiap kesepakatan besar yang berpotensi mengurangi pilihan konsumen atau menaikkan harga pasti bakal diperiksa di bawah mikroskop. Dan terkadang wasit harus meniup peluit dengan kencang. Rencana merger antara IAG, induknya British Airways, dan Iberia dengan Air Europa akhirnya dibatalkan. Kenapa? Karena komisi khawatir kalau 2 maskapai besar Spanyol ini gabung, persaingan di rute-rute utama bakal berkurang drastis. Artinya, ya harga tiket yang lebih mahal buat kita semua. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga dari buku peraturan. Dan ini mungkin yang paling rumit. Bantuan negara. Aturan ini intinya memastikan pemerintah nggak kasih keuntungan yang nggak adil buat tim tuan rumah mereka. Jadi poin utamanya begini, pasar tunggal itu harusnya jadi lapangan bermain yang setara untuk semua. Kalau satu pemerintah ngasih subsidi gede-gedean ke perusahaannya, itu bisa merusak keseimbangan buat perusahaan di negara anggota lain. Nah, aturan bantuan negara ini ada untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, ini yang bikin jadi rumit. Di mana sih batas antara kebijakan pajak yang sah dan subsidi ilegal? Yuk kita lihat satu studi kasus nyata yang menunjukkan betapa abu-abunya area ini. Gini cara kerjanya. Sistem ini memungkinkan perusahaan pelayaran dapat diskon gede buat kapal baru yang dibangun di Spanyol. Caranya lewat struktur finansial yang kompleks, di mana investor dapat keringanan pajak, lalu sebagian besar keuntungan itu diteruskan sebagai diskon. Kelihatannya seperti keuntungan yang nggak adil kan? Nah ini dia bagian yang mengejutkan. Komisi awalnya memutuskan ini adalah bantuan negara ilegal, tapi pengadilan umum membatalkan keputusan itu. Alasannya krusial banget, karena siapapun investor di Spanyol bisa ikut serta dan dapat keringanan pajak itu, sistem ini nggak dianggap selektif. Jadi karena nggak cuma milih pemenang tertentu, sistem ini diizinkan. Oke, jadi kita udah bahas soal antitrust, merger, dan bantuan negara. Tapi kenapa sih semua aturan yang kelihatannya rumit ini penting buat kehidupan kita sehari-hari? Pada akhirnya, semua ini bermuara pada 4 hal utama. Ketika persaingan sehat, perusahaan harus berjuang untuk mendapatkan perhatian Anda. Itu berarti harga yang lebih rendah, produk yang lebih inovatif, dan lebih banyak pilihan di pasaran. Ini juga berarti bisnis kecil punya kesempatan yang adil untuk bersaing dengan para raksasa, menjaga pasar tetap dinamis dan segar.
Dan ini pertanyaan besar yang tersisa. Aturan-aturan ini kan dibangun untuk era ekonomi yang berbeda. Dengan munculnya raksasa digital dan tantangan global seperti perubahan iklim, apakah Komisi Eropa masih punya alat yang tepat untuk menjaga permainan tetap adil di masa depan? Nah, itu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama.